Baik, Bapak Ibu, lanjut ke konten di sheet selanjutnya, yaitu pengisian konten 4 SKS. Karena metode numerik itu 4 SKS, maka konten 4 SKS yang Bapak Ibu perlu isi saja. Yang 2 SKS Bapak Ibu tidak perlu isi atau abaikan saja. Baik, di kolom ini Bapak Ibu, di tabel ini, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tabel minggu, kemampuan belajar per subjek FMK, kemudian teknik penilaian, di mana di situ ada indikator, kriteria dan teknik. Kemudian ada luring untuk pekerjaan atau perkuliahan secara offline. Kemudian ada tabel daring yang online nantinya Bapak Ibu. Kemudian ada materi pembelajaran serta pustaka yang digunakan. Untuk bobot, khusus untuk bobot nantinya akan terisi otomatis setelah Bapak Ibu mengisi tabel bobot penilaian. Baik, begini Bapak Ibu, kita lanjut. Baik, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama di sini, karena di sini saya memberikan satu kolom, satu baris ya, satu baris untuk dua baris yang ada di subjek PMK. Ini mengisalkan bahwa dalam satu minggu Bapak Ibu pasti ketemu teman-teman mahasiswa itu dua kali. Maka bagaimana jika yang praktikum? Maka nanti sesuaikan dengan kontennya. Karena kebetulan ini 4 SKS juga ada praktikumnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa nanti sesuaikan. Jika yang hanya 4 SKS teori semua, atau 4 SKS 2 teori 2 praktikum. Jadi contoh yang saya ambil di sini adalah materi numerik 2 teori, 2 SKS teori, 2 SKS praktikum. Baik Bapak Ibu, pertama untuk pengisian kemampuan akhirnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini cukup mengambil daftar yang Bapak Ibu sudah isi nanti yang di master profile. Itu Bapak Ibu tinggal pilih saja, pilih aja kira-kira subjek PMK mana yang mau di kemampuan akhir apa di SCPMK yang akan dibebankan ke mahasiswa di pertemuan pertama atau di minggu pertama. Kebetulan untuk di metode numerik dia menggunakan SCPMK 01 ya. Biasanya Bapak Ibu pasti mengisinya sesuai dengan urutan ya, biasanya kalau di master profile tadi ya, atau di subjek PMK-nya ya. Kalau bisa Bapak Ibu juga ngisinya secara urutan biar nanti flow-nya atau alurnya bisa kelihatan. Nah, cara pengisiannya ini mulai dari samping kiri ke samping kanan dulu Bapak Ibu. Jadi mulai dari pertama adalah Bapak Ibu tinggal ngisi subjek PMK-nya, Bapak Ibu sudah pilih, kemudian pastikan cara menilainya bagaimana. Jika misalkan contoh yang ada di depan sini, mahasiswa mampu memformulasikan masalah matematika hingga dapat diselesaikan dengan operasi matematika. Mungkin contohnya indikatornya apa untuk mahasiswa yang sudah berhasil melalui SCPMK tersebut. Kalau di sini saya ambilkan datanya saja. Jika di sini data yang indikatornya yang dosen tersebut gunakan, yang saya gunakan di sini ya, mahasiswa mampu memformulasikan masalah matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika menggunakan deret Taylor dan kaidah Galat. Jadi di sini merupakan adalah indikator penilaiannya Bapak Ibu. Loh, tiba-tiba kenapa ada topik topik penilaian atau teorinya ada di sini ya? Memang karena untuk memberikan parameter penilaian, Bapak Ibu harus bisa memastikan teori apa saja yang perlu dijawab. Jadi di sini sudah ada keterangan menjawab kemampuan akhir tahapan belajar. Jadi jika Bapak Ibu kontennya nanti hari di pertemuan pertama sudah ngomongin tentang direct Taylor dan kaidah dan sebagainya, maka indikatornya pastinya adalah mahasiswa tersebut mampu untuk melaksanakan atau menggunakan atau memformulasikan dan sebagainya sesuai dengan subjek PMK yang Bapak Ibu bebankan. Baik. Kriteria, kemudian ke kolom selanjutnya yaitu kriteria Bapak Ibu. Kriteria di sini kriteria di sini adalah penilaian dari rubrik penilaian ya. Dari penilaian di sini, kriteria di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja. Jadi di sini ada rubrik holistik di mana ada keterangan dan sebagainya. Bapak Ibu nggak usah khawatir ini Bapak Ibu mau pilih yang mana, Bapak Ibu tinggal baca aja keterangannya.
karena model kriteria penilaian di sini itu merujuk kepada dokumen penyusunan RPS berbasis OBE yang terbaru. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau gunakan. Jika nanti keterangan ini masih belum jelas, Bapak Ibu bisa langsung hubungi teman-teman di tim jurusan. Kemudian lanjut ke kolom selanjutnya adalah tugas. Jadi Bapak Ibu jika melakukan penilaian tersebut, bentuk tekniknya mau dibuat seperti apa? Nah, tekniknya dibuat seperti apa? Nah, jika teknik Bapak Ibu yang mau digunakan adalah tugas misalnya, nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja ini adalah tugas gitu ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya juga karena sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada aturan pengisian RPS berbasis OBE. Jadi di sini bentuk tekniknya ada macam-macam, ada kuis, ada tugas, ada responsi, laporan praktikum, diskusi, keaktifan, tanya jawab dan presensi. Monggo Bapak Ibu nanti dibebaskan untuk memilih teknik apa saja yang mau digunakan. Kemudian kolom selanjutnya adalah bentuk perkuliahannya seperti apa. Di sini kebetulan untuk yang offline, maka Bapak Ibu bisa lihat pilihannya, nanti ada bentuk pembelajarannya, ada kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal nanti pilih saja. Kuliah yang saat ini pertemuan pertama itu bentuknya dalam bentuk apa? Kuliah, apa tutorial dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau yang di sini modelnya adalah kuliah ya Bapak Ibu. Baik. Kemudian metode pembelajaran gitu Bapak Ibu. Nah, bentuk ini merupakan bentuk yang dimaksud bentuknya adalah bentuk perkuliahannya, kemudian metode yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah berupa apa. Di sini ada juga pilihan berupa diskusi, kelompok dan sebagainya. Bapak bisa langsung masukkan, misalkan kalau yang di metode numerik ya di pertemuan pertama itu dia metode pembelajarannya adalah ceramah dulu. Kolom yang di sampingnya adalah time. Bapak Ibu nggak perlu edit lagi karena ini sudah kami sesuaikan dengan rubrik yang sudah ada untuk pengisian RPS. Kemudian untuk penugasan siswa ini merupakan isian sebenarnya, isian soal harusnya. Namun sementara ini saya berikan pilihannya ada berupa urutan tugas keberapa gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah ada tugasnya, nanti tinggal tugas ke-1, tes 1, tes 2 dan seterusnya. Kenapa setiap pertemuan harus ada tugas? Karena memang harus memenuhi sub-CPMK yang ada. Karena beban SCPMK yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa harus diukur. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu jika memberikan beban sub-CPMK yang pada mata kuliah tersebut, maka wajib diukur di setiap kali pertemuannya. Nah, seperti itu. Waktu juga sama. Kemudian untuk yang online Bapak Ibu silakan sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, di mana misalkan yang online itu bentuk pembelajarannya seperti apa hingga sampai ke time-nya, sampai dengan tugasnya. Kemudian link alamat ini Bapak Ibu bisa isikan link web kita Bapak Ibu ya, atau platform lain yang mungkin dipakai saat Bapak Ibu melakukan pengajaran. Nah, kemudian materi pembelajaran Bapak Ibu tinggal isi ya, isi manual. Bapak Ibu silahkan dicek kontennya seperti apa. Misalkan kalau di sini kalau di sini misalkan materi pembelajarannya kan tadi adalah ngomongin direct Tyler, maka di sini isiannya adalah direct Tyler. Gitu. Kemudian pustaka Bapak Ibu bisa nomor urut referensinya nomor berapa, misalkan tadi ref 1 misalnya atau ref yang kedua. Jadi karena sempat saya berikan opsi pilihan, namun sepertinya ada beberapa pustaka yang bisa digunakan berbarengan. Oke. Nah, sepertinya ada yang kelompatan tadi ini. Itu keterangan penugasan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa lihat keterangan penugasan ini, keterangan tugas bentuknya seperti apa. Jadi saya ulangi lagi dari depan Bapak Ibu. Pengisiannya Bapak Ibu cukup nanti kemampuan akhir sub CPMK itu dipilih sesuai dengan
yang sudah Bapak isikan di master profile. Jadi Bapak Ibu pilih. SCPMK bisa diberikan kepada mahasiswa tidak harus dalam satu kali pertemuan satu SCPMK. Jadi satu SCPMK bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi pertemuan kedua atau minggu kedua besok masih SCPMK 1 lagi. Kenapa? Karena belum selesai indikator penilaiannya. Jadi seperti itu. Jika Bapak Ibu terjadi kesalahan pada opsi yang di sini, Bapak Ibu tinggal hapus aja karena opsinya tidak berpengaruh. Begitu. Oke, dan sementara ini saya langsung kopikan dulu semuanya. Kemudian ke bobot penilaian, seperti saya tadi sampaikan di video sebelumnya, bobot penilaian tidak perlu diganti karena nanti otomatis terisi setelah bobot penilaian CPMK-nya muncul. Baik Bapak Ibu, sementara saya akan kopikan dulu data-datanya sambil Bapak Ibu mengamati kira-kira ada yang kurang atau mungkin ada yang terlewat dari apa yang saya jelasin. Ya Bapak Ibu, saya sudah selesai mengisinya, jadi Bapak Ibu tinggal bisa lihat di sini rubrik A-nya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi bisa lihat di sini ada, kalau dilihat secara keseluruhan maka ada di penilaian tekniknya ada macam-macam. Teknik laporan pakai ada laporan praktikum karena di pertemuan minggu kedua itu minggu pertama di pertemuan kedua itu adalah praktikum nih Bapak Ibu. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan praktikum. Yang pertama pertemuan teorinya keaktifan, kedua laporan praktikum, dan kebetulan semua praktikum itu bentuknya adalah laporan praktikum untuk teknik penilaiannya. Untuk bentuk pembelajarannya Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada kuliah, praktikum, dan seterusnya. Jadi teman-teman dosen yang jika 4 SKS teori semua, maka di sini harusnya bentuknya tidak praktikum. Berarti ada kuliah, ada juga yang lain ya. Bisa juga berupa seminar atau setara gitu ya. Bapak Ibu bisa dilihat di sini kontennya. Baik. Sementara ini abaikan aja bobot ya, bobot ini karena dia muncul secara otomatis, mungkin karena masih ada template yang belum saya hapus di belakang maka terlihat ada muncul di sini. Baik. Seperti itu untuk pengisian kontennya dulu. Baik Bapak Ibu, jika sudah semuanya terisi dari mulai master profile dan konten 4 SKS atau 2 SKS nantinya, Bapak Ibu tinggal merujuk ke fasit kompilasi 4 SKS atau 2 SKS sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini saya masuk ke kompilasi 4 SKS yaitu mata kuliah metode numerik dan sudah sesuai, dan ini template sudah disesuaikan dengan nilai PCM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengedit apapun di sini karena apapun yang Bapak Ibu isi di depan harusnya sudah muncul di sini. Jadi jika nanti Bapak Ibu ada keperluan sesuatu yang misalkan berurusan dengan dokumentasi, Bapak Ibu tinggal file, kemudian tinggal Bapak Ibu download menjadi PDF ya Bapak Ibu. Nanti baru Bapak Ibu bisa gunakan dokumen tersebut sebagai dokumen bantuan untuk kegiatan Bapak Ibu yang lain. Begitu. Terima kasih.